Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang berujung pada kematian bos rental asal Jakarta di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hingga saat ini total ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Keenam tersangka tersebut yakni STJ, AK, SA, SU, NS, dan SHD. Seluruh tersangka merupakan warga Sukolilo, Kabupaten Pati. Mereka diduga melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Burhanis dan 3 rekannya. Mereka dikenakan pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiweng, itu, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video, keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow, itu kan tersangkanya banyak satu, kamu tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Ya pemirsa, Polda Jawa Barat memanggil 2 nama teman Peggy untuk dimintai keterangan di Mapolres Cirebon, Kota Jawa Barat. Sementara saksi yang diperiksa hanya mengenal Peggy di tempat memancing dan hanya bertemu 3 kali. Di tim kuasa hukumnya, Nurul Imam mendatangi Mapolres Cirebon Kota Sabtu siang. Saksi tambahan yang merupakan teman Peggy Setiawan tersebut menerima surat panggilan pemeriksaan pada Jumat malam kemarin. Selain itu, Nurul Imam, petugas juga memanggil Dede, teman Peggy yang sempat melakukan chat di tahun 2015. Nurul mengaku siap memberikan keterangan sepengetahuannya terkait pertemanannya dengan Peggy Setiawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina. Saksi hanya bertemu Peggy 3 kali di tempat mancing di kawasan Samadikun, Kota Cirebon. Di luar itu, saksi tidak pernah berjumpa hingga tak mengetahui aktivitas Peggy. Pernah ketemu sama Peggy? Pernah. Berapa kali? 2-3 kali. Oh gitu. Hanya sekilas dong berarti ya? Iya. Ketemu di mana? Dibawa sama teman main. Di daerah mana? Main di rumah mancing. Oh mancing. Iya. Di laut. Oh jadi aktivitasnya memang kalau ketemu Peggy mancing aja? Iya, mancing ke laut. Oh, nggak ada aktivitas lain? Iya. Nggak pernah nongkrong berarti? Iya, di laut itu. Sementara pemanggilan 2 saksi ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan tambahan terkait akun Facebook Peggy beberapa waktu lalu. Keduanya diperiksa setelah melakukan percakapan dengan Peggy di tahun 2015. Terkait chat dari Facebook. Apa isi chatnya? Isi chatnya ya nantilah kita terangkan setelah pemeriksaan. Karena kita juga belum tahu detailnya seperti apa. Seberapa dekat ini si Nurul ini dengan si Peggy? Tidak terlalu dekat karena si Nurul ini hanya dikenalkan dari temannya si Dede. Tidak kenal langsung. Saat ini 2 saksi tengah menjalani pemeriksaan di kantor Satreskrim Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, polisi memeriksa akun media sosial milik Peggy. Polisi pun mengajukan puluhan pertanyaan pada Peggy terkait media sosial yang dimilikinya. Polda Jawa Barat kembali memeriksa Peggy Setiawan alias Perong. Pemeriksaan tambahan ini dilakukan untuk mendapatkan bukti pendukung kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam pemeriksaan tambahan ini, polisi mengecek akun Facebook Peggy sekaligus mengajukan 28 pertanyaan. Tim kuasa hukum Peggy beranggapan bahwa pemeriksaan tambahan ini tidak ada relevansinya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mencocokkan pertemanan hingga status media sosial Peggy dari tahun 2015 hingga tahun 2016. Dari akun media sosial Peggy terungkap jika pada 27 Agustus 2016 Peggy tidak berada di Cirebon.
sana ada saya kecurigaan bahwa akun Facebook di 2016 pembicaraan Peggy dengan teman-temannya seolah-olah dicocok-cocokkan bahwa Peggy adalah pelakunya. Seperti status yang dicocok-cocokkan kemarin itu di tahun 2015, makanya kan tidak ada korelasinya dengan tahun 2016, jauh sekali gitu. Seperti itu kan, itu obrolan anak-anak muda biasa, makanya kenapa harus ditarik garis merah bahwa Peggy adalah pelakunya dari status-status tersebut. Hasil pemeriksaan psikologi hingga akun media sosial Peggy memperlihatkan bahwa alat bukti untuk menjerat Peggy Setiawan sangat lemah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Peggy Setiawan melakukan perlawanan dengan akan mengajukan gugatan pra-peradilan. Terkait hal ini, Polda Jawa Barat mengaku siap menghadapi gugatan tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan semakin yakin untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Hal ini didasari bukti keterangan saksi, media sosial, dan kasbon pembayaran gaji yang semakin membuktikan bahwa Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Yang memang mengetahui dan ia melihat sendiri, mengalami sendiri pada saat kejadian, bahkan sebelum kejadian kurun waktu dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung. Itu kami sudah persiapkan. Selain itu juga kami menyiapkan juga jejak-jejak digital bahwa dalam kurun waktu dari mulai 2015, 2016 sampai 2017, 2018 Peggy Setiawan itu ya update terus statusnya, tidak pernah mencerminkan seorang buronan yang ngumpet, yang bersembunyi, selalu update, bahkan update lokasi kan. Kemudian ada beberapa catatan kasbon, catatan pembayaran gaji ya, itu diantaranya. Menanggapi hal itu, Polda Jawa Barat juga telah mempersiapkan tim yang khusus dibentuk untuk menanggapi gugatan pra-peradilan dari pihak tersangka Peggy Setiawan. Tim pra-peradilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya. Ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Polda Jabar memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur dan selalu dalam pengawasan tim pengawas internal maupun dari komponen lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom, pemirsa. Saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar, mengaku terpaksa memberikan keterangan sesuai BAP. Padahal Liga Akbar berulang kali menegaskan tidak mengetahui peristiwa penganiayaan Vina dan Eki. Usai salah satu DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Peggy Setiawan ditangkap, muncul sejumlah fakta baru yang justru membuat ini seolah menjadi benang kusut. Yang terbaru, saksi persidangan kasus pembunuhan Vina 2016 lalu Liga Akbar justru memberikan pengakuan yang berbeda dengan BAP. Awalnya ia dimintai keterangan oleh ayah almarhum Eki, Rudiana, mengenai kelengkapan motor Eki. Namun seterusnya, ia justru dianggap saksi kunci yang melihat langsung penganiayaan. Padahal, Liga sudah menyampaikan dia tidak tahu peristiwa tersebut. Sayang, tak ada yang percaya. Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Betul. Sebenarnya, Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu? Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa? Karena nggak ada yang percaya. Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung
SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kepada presenter Aiman Wicaksono di acara Rakyat Bersuara, Liga menyampaikan rasa penyesalan yang sangat mendalam. Saat itu ia sebenarnya sudah menolak beberapa kali, namun terpaksa menyampaikan BAP mengenai penganiayaan tersebut. Skenario itu, saya udah menolak beberapa kali, dibantu sama pemeriksa. Apa? Pengajaran. Kalau pengajaran kayak gitu tidak. Pelemparan batu? Ya. Terus Liga jawab? Saya nggak tahu, Pak. Tapi tulisan di BAP melihat? Dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok, katanya. Oke. Gitu. Ya saya bilang, saya nggak tahu, Pak. Saya harus kayak gimana, kata saya. Terus kemudian diarahkan? Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP? Terpaksa banget, Pak. Karena sidang pun itu tertutup, Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk, Pak. Saya bingung banget di situ. Dari pengakuan saksi Liga Akbar ini membuat publik terus mempertanyakan mengenai kejelasan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya pemirsa, lalu apa sebenarnya yang menyebabkan saksi Liga Akbar memberikan kesaksian padahal tidak mengetahui kejadian pembunuhan Vina dan Eki? Kita akan mengulasnya bersama kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yudhya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Bang Yudhya, bisa diceritakan seperti apa sebetulnya paksaan ataupun intimidasi begitu hingga Liga Akbar harus memberikan kesaksian sesuai BAP? Iya. Pada awalnya Liga Akbar itu diminta oleh Pak Rudiana untuk menerangkan terkait barang bukti yang dipakai oleh Eki, terdiri dari motor, helm, dan jaket. Nah, selang beberapa hari juga Liga Akbar itu dijemput oleh Pak Rudiana untuk ke Polres Cirebon Kota. Nah, pada saat menjalani pemeriksaan, nah, di sini penyidik itu sudah menambahkan beberapa poin yang terdiri bahwa Liga Akbar itu melihat bersama-sama dengan Eki dan Vina menggunakan motor untuk ke arah Kuningan untuk menghadiri acara klub motor. Nah, di situ terjadi adanya pelemparan, teriakan, dan kejar. Nah, padahal kronologis itu tidak ada. Tapi sudah disiapkan oleh penyidik. Nah, di sini pada saat itu juga Liga Akbar ini sudah menolak dan tidak ingin itu ada dalam BAP. Tapi dari penyidik itu mengatakan bahwa di sana ada yang melihat kamu. Nah, itu berulang-ulang kali diucapkan oleh penyidik sehingga Liga Akbar ini tidak bisa berbuat apa-apa lah. Artinya rentetan kronologis ini sudah ada berbentuk kertas begitu, sudah jadi satu halaman dan harus seperti ini keterangan dari Liga Akbar, Bang Yudi? Betul, ya. Oke, awalnya Liga Akbar sudah menolak, lalu kenapa akhirnya menuruti begitu? Apakah ada ancaman-ancaman atau seperti apa dari Ibtu Rudiana ini? Komunikasi itu dengan penyidik pemeriksa. Nah, di situ dari penyidik itu bilang bahwa itu ada orang yang melihat kamu, udah kamu akui saja. Nah, itulah dari situ ucapan dari penyidik itu berulang-ulang kali dan Liga Akbar juga sudah menolaknya berulang-ulang kali. Tapi tetap aja dipaksakan untuk mengiyakan dan menandatangani BAP tersebut, Mbak. Kalau tidak mau menandatangani apa konsekuensinya, Bang Yudi, pada saat itu? Konsekuensinya itu bahwa Liga Akbar itu dibilang sama penyidiknya bahwa pada saat itu ada yang melihat. Nah, terkait dengan saksi ini dibilang ada yang melihat, apakah Liga Akbar pernah disebut siapa saksinya dan juga dibeberkan apa saja barang bukti yang ada di situ hingga penyidik bisa menyimpulkan ada yang melihat Liga Akbar?
Nah, itu tidak pernah disebutkan oleh penyidiknya. Bahkan Liga Akbar juga pada saat pemeriksaan itu sudah bertanya juga ke penyidik, siapa Pak penyidik? Itu siapa Pak yang melihat saya? Cuman ya dengan bersikeras bahwa penyidik meminta untuk menandatangani BAP tersebut. Artinya keterangan ini adalah paksaan bahwa BAP sudah dibuat sedemikian rupa oleh pihak kepolisian. Sebetulnya fakta pada 2016 itu di malam pembunuhan, Liga Akbar berada di mana, Bang Yudi? Pada saat malam itu Liga Akbar masih berada di warung depan SMA 4. Tapi memang berencana bertemu dengan setelah Eki dan Vina pergi dari situ, Liga Akbar dan 3 temannya masih ada di warung itu, Mbak. Oke, tapi rencananya setelah itu akan bertemu dengan Vina dan Eki? Tidak. Jadi bertemunya itu kan nongkrong di warung itu dari sore. Nah, dari sore sekitar sebelum maghrib, Eki ini berpamitan ke Liga Akbar untuk menjemput Vina. Nah, menjelang Isya, mereka balik lagi ke warung tersebut. Nah, selang berapa menit, Eki dan Vina berpamitan kembali untuk ke Kuningan untuk acara klub itu, Mbak. Hubungan. Jadi posisi Liga Akbar itu masih tetap berada di warung depan SMA 4. Hubungan pertemanan Liga Akbar dengan Vina dan juga dengan Eki ini sedekat apa, Bang Yudi? Kalau dengan Eki ini sangat dekat, Mbak. Walaupun menurut Liga ini baru sekitar 4 bulan, tapi Liga Akbar ini juga dekat dengan Pak Rudiana dan ibunya. Oke, karena dengan Eki sangat dekat, dengan orang tuanya juga sangat dekat. Artinya pada saat itu Liga Akbar bagaimana perasaannya? Pada saat itu Rudiana memaksa Liga Akbar harus memberikan keterangan sesuai BAP yang ternyata sudah jadi. Ya Liga Akbar juga awalnya kan menolak untuk memberikan kesaksian tersebut. Karena kesaksian tersebut kan tidak sesuai dengan faktanya. Dan pada saat persidangan pun ya Liga Akbar ini tidak mengetahui dan tidak paham bahwa kesaksian itu bisa dicabut dalam persidangan, sehingga yang di BAP itulah yang digunakan pada saat kesaksian di persidangan. Dan selama ini juga Liga Akbar merasa bersalah, merasa tidak enak dan merasa bahwa dari keterangan tersebut telah mengakibatkan adanya kronologis yang tidak benar itu, Mbak. Bang Yudi, kita masih akan lanjutkan dialognya dan juga pemirsa usai informasi berikut ini. Usai buka suara dalam kasus Vina, tim kuasa hukum Liga Akbar mengajukan permohonan perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini dilakukan untuk melindungi saksi Liga Akbar karena khawatir akan adanya intimidasi dan ancaman. Tim kuasa hukum telah menyiapkan sejumlah berkas untuk pengajuan permohonan perlindungan saksi Liga Akbar ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah menyebutkan permohonan LPSK untuk dibutuhkan lantaran kesaksian Liga Akbar sangatlah penting dalam pengungkapan kasus Vina dan Eki, serta guna mengantisipasi terjadinya intimidasi terhadap Liga Akbar. Sementara itu, usai membuka suara dalam kasus Vina pada 8 tahun silam, Liga Akbar juga akan memberikan kesaksiannya yang semestinya terkait kasus kematian Vina dan Eki. Ya, karena ini kan kami menganggap klien kami ini riskan lah. Karena ini kan klien kami ini Liga Akbar ini merubah ataupun mencabut keterangannya sehingga kami perlu adanya suatu perlindungan, karena bukan hanya perlindungan dari kami selaku kuasa hukum, tapi perlindungan juga dari negara. Karena kita harus menghargai ini saksi sudah mau berkata jujur untuk membuka tabir perkara Vina dan Eki ini. Sebelumnya, 10 orang saksi kasus pembunuhan Vina memohon perlindungan pada LPSK. Namun, LPSK perlu waktu untuk mendalami kasus ini agar bisa memberikan perlindungan secara efektif kepada para pemohon. Atau keterangan yang banyak
melalui media. Itu juga penting menjadi sebuah pertimbangan. Hal lain juga, beberapa saksi telah berpindah tempat tinggalnya. Pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu, karena di saat yang bersamaan saksi-saksi juga harus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Hingga kini, LPSK belum memberikan keputusan untuk memberikan perlindungan terhadap 10 permohonan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, saya kembali ke Bang Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar. Bang Yudia, bagaimana update permohonan perlindungan LPSK ini? Apakah sudah disetujui, Bang? Permohonan sudah kami ajukan, kalau nggak salah per tanggal 13 ya. Per tanggal 13, kami juga minggu kemarin sudah bertemu dengan dari LPSK di Cirebon, dan kemarin juga sudah komunikasi. Ya mudah-mudahan perkembangannya bisa diinikan dalam minggu depan, Mbak. Oke, ini kan nanti masih akan ada asesmen begitu. Apakah LPSK sudah menjelaskan apakah Liga Akbar ini masuk dalam kriteria untuk mendapatkan pelindungan LPSK? Ya, yang kemarin itu dijelaskan bahwa nanti ada tahap-tahapannya dalam permohonan perlindungan LPSK, nanti dari tim LPSK yang akan ke Cirebon, Mbak. Oke, ini kan pengajuan perlindungan ini karena riskan begitu untuk Liga Akbar mendapatkan intimidasi dan juga ancaman. Tapi sejauh ini, sejak Liga Akbar identitasnya terbongkar, ya juga beberapa kali muncul di TV, ini sudah ada potensi-potensi ancaman dan intimidasi, Bang Yudia? Gimana, Mbak? Sudah adakah potensi ancaman dan intimidasi terhadap Liga Akbar? Intimidasi pada saat ini belum ada, Mbak. Karena Liga Akbar juga sekarang sudah kami pindahkan dari alamat sebelumnya. Akan tetapi sebelum kemarin pemeriksaan, ada beberapa yang menelepon dan mendatangi rumahnya. Ya, kami khawatir setelah adanya pemeriksaan pada saat di Polda akan ada tambah intimidasi ataupun ancaman-ancaman. Makanya kami dari tim kuasa hukum memindahkan Liga Akbar dari tempat tinggalnya yang terdahulu, Mbak. Oke, seperti apa nantinya bentuk perlindungan yang diharapkan dari tim kuasa hukum dan juga pihak keluarga Liga Akbar? Ya, kami mengharapkan adanya perlindungan hukum lah dari LPSK, karena kami menganggap bahwa Liga Akbar ini mempunyai peran yang yang sangat penting lah dalam perkara ini, apalagi Liga Akbar ini mencabut keterangan ya, di mana keterangan tersebut memutus kronologis kejadian. Makanya kami berharap dari LPSK juga dapat menerima permohonan perlindungan dari kami untuk klien kami agar tidak terjadi apa-apa terhadap klien kami, Mbak. Baik, kami tunggu update selanjutnya. Bang Yudia Alamsyah, terima kasih banyak telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat, selamat malam Bang Yudia. Ya, terima kasih Mbak. Selamat malam. Kembali di iNewsroom, pemirsa, malam ini umat Islam menggelar malam takbiran di seantero tanah air. Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Selain akan menggelar takbiran, besok juga akan menggelar sholat Idul Adha. Panitia di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat usai maghrib tadi telah mempersiapkan gelaran malam takbiran yang akan dilaksanakan di masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Rencananya takbiran yang digelar terbuka untuk umum akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rencananya esok pagi panitia Masjid Istiqlal juga akan menggelar sholat Id mulai pukul 7 pagi. Sebagai persiapan, pihak keamanan juga akan mulai melakukan sterilisasi pada pukul 2 dini hari hingga menjelang sholat Idul Adha digelar. Sejumlah pejabat dan tokoh publik akan melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri.
Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan takbir akbar dan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta, sudah ada rekan kami Elsye Casey di lokasi. Selamat malam Elsye, bagaimana persiapan salat Idul Adha di sana? Ya, Valerie dan juga pemirsa, takbir sudah berkumandang di Masjid Istiqlal. Dan memang jelang persiapan dari pelaksanaan Idul Adha 1445 Hijriah yang akan dilaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal pada esok hari pukul 7 pagi. Kami melihat sudah terjadi sejumlah persiapan dilakukan oleh panitia. Antara lain adalah adanya pembersihan area karpet di lantai utama Masjid Istiqlal. Dan kami juga melihat panitia juga sudah menambah area karpet yang disediakan untuk mengakomodir banyaknya jemaat yang besok akan melakukan ibadah di Masjid Istiqlal. Selain itu kami juga mendapat informasi bahwa panitia sedang melakukan maintenance atau perbaikan beberapa fasilitas seperti air conditioner atau pendingin ruangan. Selain itu saya juga melihat bahwa pihak panitia sudah melakukan penyediaan kursi difabel bagi para jemaat yang membutuhkan. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan juga pada pukul 8 hingga pukul 10 pihak Istiqlal akan melakukan gema takbir malam Idul Adha, dan nantinya dilanjutkan pada pukul 2 akan ada sterilisasi area hingga pagi hari di mana tidak ada orang yang boleh memasuki area Istiqlal. Nanti pihak keamanan akan menyisir seluruh daerah mulai dari parkiran hingga lantai utama di Masjid Istiqlal untuk memastikan keamanan dan kesiapan dari Masjid Istiqlal untuk melakukan sholat Id pada esok hari. Dan kami juga mendapat informasi bahwa pihak Istiqlal akan melakukan pemotongan hewan kurban, yaitu akan dilakukan pada Selasa tanggal 18 Juni. Total hewan kurban yang sudah diterima oleh Masjid Istiqlal adalah sebanyak 36 ekor sapi dan juga 10 ekor kambing. Dan 36 ekor sapi ini juga termasuk seekor sapi seberat 1,2 ton yang disumbangkan atau diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Tentunya kami akan memantau seperti apa meriahnya malam Idul Adha di Masjid Istiqlal, dan kami akan melaporkan kembali kepada Anda, Valerie, di studio. Baik, terima kasih Elsye Casey atas laporan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat bertugas kembali, Elsye. Pemirsa, seekor sapi yang akan dikurbankan terlepas dan berlari sejauh 7 km di ruas tol Jagorawi pada hari ini. Sapi tersebut akhirnya berhasil ditangkap di tol kilometer 7 Ciracas, Jakarta Timur. Inilah sapi yang terlepas di ruas tol Jagorawi dan sempat direkam oleh warga serta pengendara yang melintas. Petugas patroli Jasa Raya dan Jasa Marga berupaya mengejar sapi tersebut, namun sapi terus berlari hingga 7 km. Petugas sempat kesulitan, namun sapi akhirnya berhasil ditangkap dengan cara menggiringnya ke sisi jalan tol. Awalnya sulit sekali, tapi lama-lama kita dengan berbagai cara, dengan berbagai trik, kita kawal, alhamdulillah dia nggak bisa bergerak, sapi langsung diem. Sapi yang berhasil dievakuasi langsung dibawa petugas menggunakan kendaraan towing. Sementara akibat kejadian ini kemacetan panjang sempat terjadi dari arah Taman Mini menuju Cibubur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menginap di Musdalifah, jemaah haji melakukan lempar jumroh di Mina, Arab Saudi. Lempar jumroh merupakan simbol perlawanan terhadap bisikan setan yang selalu menggoda manusia untuk berbuat keburukan. Usai wukuf di Arafah dan menginap di Musdalifah, jemaah haji melakukan lempar jumroh di Jamarat Mina, Arab Saudi. Termasuk ribuan jemaah haji undangan Raja Salman dari berbagai negara. Lempar jumroh bukan sekadar ritual melempar batu semata, namun sebagai simbol perlawanan terhadap bisikan setan yang selalu menggoda manusia untuk berbuat jahat atau maksiat. Lempar jumroh pertama kali dilakukan Nabi Ibrahim yang digoda setan saat hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail.
Kala itu Nabi Ibrahim melemparkan batu ke arah pilar demi menghalau ajakan setan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Setiap lemparan batu kerikil diarahkan ke tiang sebanyak 7 kali. Sebelumnya batu-batu ini mereka kumpulkan saat mabit atau menginap di Musdalifah. Dari Mina, Arab Saudi, Michela Andrianto, iNews melaporkan. Pemirsa, ibadah haji tahun ini berlangsung di tengah suhu yang terik. Pemerintah Saudi memperingatkan para jemaah untuk berhati-hati lantaran banyak yang kondisi kesehatannya terganggu menghadapi suhu ekstrim. Beratnya ibadah haji tidak boleh dianggap remeh karena para dokter dan otoritas medis di seluruh dunia telah mengeluarkan pemberitahuan kesehatan kepada warga yang akan menunaikan ibadah haji. Persiapan haji perlu dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan pakaian ihram bagi pria dan diperlukan vaksinasi seperti jenis vaksin meningitis tertentu, polio, dan demam kuning dari negara-negara endemik. Pihak berwenang Saudi juga merekomendasikan vaksin flu musiman lantaran ibadah haji diikuti oleh jutaan orang. Because there are so many people there from all over the world, people do get sick, and they get sick with very common conditions like stomach bugs and flu and coughs and colds and things like that. And it can be difficult for people to know what is something that is trivial and what is something that is potentially something more worrying that is emerging. And this doesn't just apply to heat stroke, it also applies to... Pasca ibadah haji tahun 2023, Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengumumkan 6.700 kasus heat stress dan heat shock akibat cuaca panas terik. Jemaah haji diimbau untuk selalu minum air putih dan pos-pos air didirikan di sepanjang jalur haji. Menteri Taufik bin Fauzan Al-Rabiah baru-baru ini mengumumkan peluncuran proyek jalur Al-Mash'ar Al-Haram agar cocok untuk berjalan kaki dan transportasi dengan mudah dan nyaman, serta stasiun pendingin terbesar di dunia yang dilengkapi dengan pemurnian air di Masjidil Haram agar suasana sejuk dan nyaman tercipta untuk para jemaah. Kembali di iNewsroom, pemirsa, mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi optimis maju di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024. Edi mengaku siap menghadapi lawannya di pilkada serentak nanti. Apapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh. Aroma persaingan jelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 mulai terlihat. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyatakan rasa optimis untuk kembali maju di Pilkada Sumatera Utara 2024. Hal tersebut disampaikan Edi Rahmayadi usai mengikuti uji kepatutan dan kelaikan sebagai calon Gubernur Sumatera Utara di kantor DPP PKB, Jakarta 11 Juni lalu. Sebagai bakal calon petahana, Edi bertekad menyempurnakan program yang telah digagasnya selama 5 tahun memimpin. Sementara terkait calon wakil gubernur, saat ini Edi belum tentukan pilihan. Cawagup. Oh, akan berpasangan dengan Bapak? Pastilah, itu kan salah satu instrumen yang ditanyakan. Udah ada namanya? Belum namanya banyak. Hanya kan perlu kayak mau nikah itu kan kita pacaran dulu. Akhirnya jatuh hati, yang paling banyak jatuh hati kemana? Nah, disitulah kita nikah. Sebelum Edi, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga ikut menjalani tes kepatutan dan kelaikan sebagai calon Gubernur Sumatera Utara dari PKB. Saat itu Bobi yang datang dengan Ketua DPP PKB Sumatera Utara mengaku telah mendapat lampu hijau dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pemirsa, Anies Baswedan menerima dukungan dari DPW PKB DKI Jakarta untuk maju dalam Pilkada 2024. Sementara mengenai wacana duetnya dengan Kaisang Pangarep, Anies menyebut belum memikirkan hal tersebut dan masih fokus mencari partai pengusung lain.
Anies Baswedan menghadiri silaturahmi dengan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta Rabu siang. Anies tiba sekitar pukul 1 siang dan disambut langsung oleh Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasibullah Ilyas. Kehadiran Anies sekaligus menerima dukungan dari PKB Jakarta untuk maju sebagai calon gubernur di Pilgub DKI. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Sementara terkait calon wakil gubernur, PKB mengaku masih mempertimbangkan sejumlah nama, termasuk Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep. Putra kedua dari Presiden Jokowi ini diisukan berpeluang kuat berduet dengan Anies Baswedan untuk maju Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Anies Baswedan menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam kontestasi politik. Meski demikian, Anies mengaku bahwa fokusnya saat ini adalah menggait partai pengusung lain selain PKB. Fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu, semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Sementara itu pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk dalam bursa calon Gubernur Jakarta 2024. RK disebut akan masuk di Pilkada Jakarta melalui koalisi pengusung Prabowo Gibran. Wacana RK masuk ke Pilkada Jakarta bukan baru-baru ini muncul. Sebab Partai Golkar telah memberikan rekomendasi kepada Ridwan Kamil untuk ikut Pilkada Jawa Barat atau Jakarta. Wacana RK menguat ikut Pilkada Jakarta setelah ada dukungan dari Partai Gerindra. Ya pemirsa, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Kaisang Pangarep menjadi perbincangan setelah namanya masuk dalam bursa Pilkada Jakarta. Seperti apa peluang ketiga tokoh tersebut? Apakah benar Pilkada Jakarta seperti rasa Pilpres? Kita akan mengulasnya bersama pengamat politik Adi Praitno. Assalamualaikum, selamat malam Bang Adi Prai. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Oke, ada nama yang muncul di bursa Pilkada, ada Anies, Kaisang, dan juga Ridwan Kamil. Bagaimana Anda melihat, mencermati peluang mereka di Pilkada nanti, Bung Adi Prai? Iya, saya kira memang kalau kita bicara tentang Pilgub Jakarta, tentu variabel utamanya itu adalah survei ya. Per hari ini memang survei Anies Baswedan itu paling kuat dan paling kokoh, kemudian disusul oleh Ridwan Kamil, terus disusul nama-nama seperti Ahok, Risma, dan seterusnya, dan seterusnya. Okay. Jadi belakangan ini tak mengherankan kalau kemudian muncul dua nama besar, yaitu Ridwan Kamil dan Anies yang sangat potensial maju dan akan head to head dalam Pilkada Jakarta. Dua nama ini mewakili dua kutub besar yang saling berhadap-hadapan. Anies itu dianggap mewakili kubu oposisi, kemudian Ridwan Kamil itu dianggap mewakili dari kubu penguasa dan kekuasaan politik pendukung Prabowo dan Gibran. Sementara Kaisang itu dikaitkan dengan soal kemungkinannya apakah akan menjadi pendampingnya Anies atau menjadi pendampingnya Ridwan Kamil. Itu sebenarnya terjadi per hari ini. Tapi ada kecenderungan pembicaraan di level elit, di level grassroots, di kalangan-kalangan aktivis dan pegiat pemilu per hari ini yang sangat potensial akan terjadi head to head dalam Pilgub Jakarta itu adalah Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies itu sangat potensial misalnya diusung oleh partai seperti PKS, kemudian PDIP, dan mungkin juga Nasdem selain PKB yang beberapa waktu yang lalu sudah mengumumkan dukungan politiknya secara terbuka kepada Anies. Sementara Ridwan Kamil bagi saya sudah firm, pastinya akan diusung oleh 4 partai politik pendukung Jokowi, pendukung Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024, Gerindra, kemudian Golkar, PAN, dan Partai Demokrat.
Jadi ini konfigurasi saat ini soal bagaimana Ridwan Kamil dan Anies sangat mungkin akan saling berhadapan-hadapan dalam Pilgub Jakarta. Nah, yang orang menarik itu membicarakan Kaisang, karena Kaisang ini kan sebenarnya menyeberang dalam tanda kutip secara intensi politik yang kemudian menyatakan ketertarikannya untuk berkoalisi dengan Anies Baswedan. Padahal kita tahu Kaisang ini kan bagian dari kubu kekuasaan politik hari ini. Itu artinya apa? Kalau Kaisang ingin berkoalisi dengan Anies, ini kan berbeda dengan mainstream, kecenderungan politik para pendukungnya Jokowi, para pendukungnya Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu, kalau Kaisang ingin maju dalam Pilgub, sangat mungkin dan sangat nyaman, bahkan ini inline jika berpasangan dengan Ridwan Kamil, bukan dengan Anies Baswedan. Oke, artinya lebih mungkin Kaisang ini akan mendampingi RK, bukan Anies, begitu Bung Adi Pray? Kalau kecenderungan politik dilihat dari dua variabel, iya. Dari level elit di sekitarnya Kaisang misalnya, partai-partai pendukungnya Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 itu kan jelas menolak Anies Baswedan. Demokrat nggak mau mengusung Anies Baswedan. Kemudian PAN sudah mengusung Ridwan Kamil, Gerindra sudah mendukung Ridwan Kamil, Golkar lagi gitu ya. Gerindra beberapa waktu yang lalu sudah merekomendasikan supaya Ridwan Kamil itu kembali maju di Jakarta. Ridwan Kamil maju di Jakarta menghadapi Anies Baswedan. Ini kan jelas tanda-tanda betapa elit-elit yang selama ini berada ditarikan napas politik yang sama dengan Kaisang, itu adalah mereka yang ingin mendaki Anies. Kalau kemudian tiba-tiba Kaisang ingin berkoalisi dengan Anies, ini kan menyalahi fitrah secara politik. Tapi kan politik kan cair, politik dinamis begitu, dan tadi juga Bung Adi Pray menyebut nomor 1 masih Anies Baswedan. Apakah mungkin begitu partai-partai di koalisi akan kemudian melunak dan menerima akhirnya kalau Kaisang berpasangan dengan Anies Baswedan, Bung Adi Pray? Bagi saya sulit ya, sekalipun politik kita itu cair, tapi residu dalam Pilpres 2024 sepertinya belum sepenuhnya hilang. Jadi partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran sepertinya masih sangat tidak terima dengan perilaku, dengan statement-statement dan agresivitas serangan Anies kepada kubu Prabowo dan Gibran. Terutama ketika Anies itu ngasih skor 11 dari 100 kan, itu kan sebenarnya itu mendowngrade bagaimana Prabowo Subianto posisinya sebagai Menhan. Yang saya lihat per hari ini itu ditandai oleh Gerindra khususnya, dianggap sebagai bentuk rasa perasaan tak ada terima kasih dari Anies yang dulu sempat diusung dalam Pilgub Jakarta. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian 4 partai yang mendukung Prabowo dan Gibran itu sangat kelihatan lebih mendukung Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan. Nah, yang kedua, Anies Baswedan ini kan seperti memelihara anak macan. Kalau Anies kemudian menjadi gubernur dalam Pilgub Jakarta, maka di 5 tahun yang akan datang Anies ini akan kembali maju dalam Pilpres 2029 yang akan potensial berhadapan-hadapan dengan Prabowo, potensial berhadapan-hadapan dengan Gibran dan kubu kekuasaan politik pemerintah. Oleh karena itu sebisa mungkin Anies itu bukan hanya tak bisa maju, kalaupun toh bisa maju ya harus dikalahkan dalam Pilkada Jakarta. Satu-satunya nama yang potensial bisa mengalahkan Anies Baswedan itu ya adalah Ridwan Kamil, bukan nama lain. Baik. Artinya kalau nanti Anies maju di Pilkada Jakarta, ini yang menjadi ancaman adalah dia juga akan maju di Pilpres tahun 2029 begitu ya Bung Adi Pray. Terima kasih banyak Bung Adi Pray telah bergabung di iNewsroom. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali Bung Adi Pray. Kita nantikan seperti apa Pilkada Jakarta. Ya, terima kasih Mbak. Awas meledak itu, meledak. Ada orang nggak itu? Pak, jangan air. Jangan air ngalir. Nyebar deh. Inilah detik-detik terbakarnya sejumlah truk tronton di Desa Cingjakan, Kecamatan Bojong, Pandeglang, Banten. Allahu Akbar. Kobaran api dan asap hitam tebal membumbung tinggi di area terjadinya kebakaran. Supir mobil tangki. Woi, mobil yang bisa pindahin. Tampak sejumlah karyawan panik dan mengevakuasi kendaraan lain agar tidak ikut terbakar. Penyebab kebakaran pun masih diselidiki. Itu berkisar di jam istirahat Pak. Yang pasti kita masih dalam proses pencarian keterangan dan saksi ya. Seperti itu. Kerusakan yang dialami oleh PT sendiri berupa apa ya Pak? Apa itu Pak kira-kira Pak? Itu ada beberapa kendaraan dari perusahaan
Tapi sampai saat ini belum bisa secara detail belum bisa karena masih dalam tahap pendataan. Guna penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian telah memberikan garis polisi di sejumlah kendaraan yang hangus terbakar dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, MNC Group melalui MNC Peduli menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini sejumlah hewan kurban disalurkan melalui sejumlah instansi kepolisian. Jelang momen Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, MNC Group melalui MNC Peduli kembali menyalurkan hewan kurban melalui jajaran kepolisian. Hewan kurban diserahkan melalui Polres Metro Jakarta Pusat dan Polres Metro Jakarta Selatan. Memang kami pilih kepolisian itu salah satu kan mereka juga berhubungan langsung ya dengan masyarakat setempat dan membina ketertiban di wilayah-wilayah masing-masing. Ya menurut kami mereka juga tahu siapa aja sih yang memang berhak untuk menerimanya. Untuk MNC Group karena sudah peduli dengan kita untuk menyerahkan sapi kurban dan akan disalurkan ke yang berhak untuk mendapatkan dagingnya. MNC Peduli juga menyerahkan hewan kurban ke Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Menteng untuk dibagikan kepada masyarakat. Harapannya bisa saling berbagi di hari yang berbahagia ini, di Idul Adha ini, dengan sesama masyarakat yang ada di wilayah Jakarta Barat. Kolaborasi penyaluran hewan kurban antara MNC Group dan instansi Polri diharapkan dapat memberikan manfaat dan menebar semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah secara tepat sasaran. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Jaka Samsa, Ainus melaporkan.